Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misama Sora. Channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ternyata sekangen itu dia ke kamu. Ternyata sekangen itu dia ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silakan dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke, teman-teman, sekarang kita mau lihat dulu ya. Ada energi seperti apa dari seseorang yang sekangen itu ke kamu. Oke, ada energi seperti apa? Daydream. Teman-teman, sepertinya ada seseorang yang tidak bisa berhenti untuk menghayalkan kamu. Ya, dia mungkin menghayalkan kamu, melamunkan kamu, dan juga berfantasi soal sosok kamu ya. Nah, ini juga menandakan dia tidak bisa ya mengeluarkan kamu dari isi kepalanya. Pikiran dia terus memikirkan kamu ya. Dia bertanya-tanya gimana keadaan kamu sekarang, gimana kondisi kamu sekarang, bagaimana perasaan kamu ke dia pada saat ini. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepalanya soal kamu ya teman-teman. Dan sangat mungkin banget orang ini mulai berhayal, mungkin ada koneksi atau ada interaksi di antara kalian secara intens dan secara nyata. Oke? Dan ini sering ya, terus-terusan. Ini adalah seseorang yang sedang bersiap untuk adanya sebuah perubahan teman-teman ya. Entah mungkin perubahan sikap, entah mungkin perubahan pikiran, atau bahkan perubahan cara dia dalam mungkin menghadapi situasi dan keadaan di antara kalian ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin selama ini sudah terlalu lama ya. I have been avoiding for so long. Dia sudah terlalu lama mungkin menghindari kamu, menghindari perasaannya sendiri, menghindari masalah di antara kalian, menghindari situasi sulit ya, teman-teman. Karena pada akhirnya, seberapapun dia lari, pada akhirnya dia tahu ya, energinya itu selalu adalah energi yang kuat ke arah kamu, teman-teman. Ya. Ada energi new beginnings, dan pada akhirnya dia selalu menginginkan energi sebuah awal yang baru. Ya, ada seseorang yang terpicu atau terpacu untuk berubah dan memulai semuanya dari awal sama kamu. Ya, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena ada energi di mana yaitu tadi ya. Kalau aku terus mikirin kamu dan ada masalah. Dan mungkin banget masalah ini melibatkan satu proses. Kamu berharap orang ini ada perubahan, berarti ada sesuatu yang mungkin sekali kurang baik ya teman-teman. Kita coba lihat ada kartunya seperti apa. Karena memang dia cuma ngerasa dia tidak bisa bersembunyi sama kamu. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak dia ungkap atau tidak dia ceritakan. Itu terbuka sosoknya kalau cuma di kamu teman-teman. Energi kamu seperti bisa membaca dan bisa terus ke dia gitu ya teman-teman. Dan sangat mungkin banget ada energi orang ini ingin mengklaim kamu menjadi punyanya dia ya. Ada energi seseorang yang merasa dia harus memiliki kamu. Artinya ada energi dia takut teman-teman untuk kehilangan sosok kamu. Sekarang kita coba lihat, emang ada apa sih teman-teman antara kamu sama dia, ada situasi seperti apa. Oke, kita coba lihat ya. Obstacle, teman-teman jelas ya, kalian di sini terlihat ada energi, ada masalah ya. Nah, masalah yang ada itu salah satunya adalah energi mungkin sekali masalah keuangan ya. Bisa saja bisa masalah keuangan dan atau situasi LDR. Jadi kalau dan atau bisa juga dan atau salah satunya ya yang aku sebutin. Bisa ada situasi finansial masalah, bisa saja LDR yang masalah, atau bahkan kalian dalam situasi berdealing sama orang yang mungkin mengalami situasi sulit untuk berkomitmen. Ya, dia seperti sulit untuk berkomitmen dan fokus. Karena itu tadi ya,
Ada mungkin kalian LDR dan ada situasi keuangan yang seperti sangat membuat dia tidak yakin untuk maju terhadap komitmen yang lebih serius ya. Karena komitmen lebih serius itu juga adalah energi dari seseorang yang gini loh, keuangan tuh akan mempengaruhi lah intinya buat masa depan kan. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang sepertinya punya energi blush ya. Dia mungkin malu, tidak berani mungkin menghadapi kamu ya. Ada yang memang sifatnya pemalu atau di sini memang secara jelas dia mungkin ada kesalahan sama kamu baik sengaja ataupun tidak yang dia sadari betul, teman-teman. Ya. Dan dia mungkin belum minta maaf dan sebagainya. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin punya energi kreatif ya, entah sebagai hobi atau sebagai pekerjaan dia. Dia bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan kreatif, teman-teman, ya. Dan sangat mungkin banget di sini ada masalah tentang yang tadi aku bilang ya, untuk memulai suatu keluarga yang baru, pernikahan, komitmen jangka panjang ya, itu tadi karena banyak masalah sehingga pikiran dia pun mungkin belum fokus terhadap yang namanya komitmen. Ya. Hubungan kalian itu sangat-sangat intens ya, chemistry-nya. Namun ini juga sangat mungkin ada potensi hubungan twin flame ya, kejar mengejar, mirroring, lalu juga ada energi denial sebelum-sebelumnya ya. Dan mungkin banget hubungannya terasa terlalu cepat sehingga mungkin terasa sekali terburu-buru, teman-teman ya. Dan sangat mungkin banget ada orang yang seperti menahan diri, teman-teman ya. Entah dia tidak terlalu terbuka perasaannya sama kamu ya, dan sebagainya. Jadi intinya ada energi menahan emosi atau menahan perasaan yang sesungguhnya dirasain ya. Seperti tidak benar-benar terbuka ya. Kayaknya masih jaga-jaga ya, jaga-jaga perasaan gitu loh. Ada energi not over their ex ya. Ada yang merasa masih butuh waktu ya. Karena ternyata masih ada orang ketiga di antara kalian yang bisa saja orang ketiganya itu adalah orang dari masa lalunya, mantannya, mantan gebetannya ya, teman-teman. Dan seperti ada energi menunda-nunda karena ketidaksiapan itu. Hubungan terasa on off ya, sehingga pasti bawanya energi yang stres karena bingung banget ya. Kalau lagi on sangat-sangat membara, tapi kalau lagi off juga sangat-sangat energinya tidak yakin. Dan dengan menghadirkan mungkin orang ketiga, itu seperti dijadikan bukan prioritas dan pilihan, itu otomatis bikin gak nyaman ya. Hubungan juga cenderung penuh dengan energi stuck ya. Jadi ada masalah yang gak ketemu jalan keluarnya. Kecuali sikap dia mungkin berubah, usaha dia berubah, dan segala sesuatu yang harus ditransformasi sama-sama ya. Dan di sini juga ada masalah tentang komunikasi ya. Mungkin kalian kurang bisa sejalan, kurang bisa sepakat dan sebagainya. Namun, selalu teman-teman energi yang dirasain intens sama kamu ya. Banyak hal-hal yang tidak terungkap tapi terasa sangat-sangat intens ke kamu. Saat ini sangat mungkin dia juga intens sekali kerinduannya ke kamu. Ya, sekangen itu dia sama kamu. Jadi dia mungkin banget stalking sosial media kamu, lihat kamu sekarang gimana, keadaan kamu gimana, perasaan kamu gimana ya. Tuh. Energinya secara jelas memang adalah energi seseorang yang merindukan sosok kamu. Ada energi kangen, ada energi rindu. Dan setiap hari dia sangat merindukan kamu sebagai sosok fisik ya, teman-teman, energi fisik. Ataupun secara energi perasaan dia sangat merindukan. Dia merindukan senyuman kamu, suara kamu ya, wanginya kamu, lalu juga mata kamu, sentuhan kamu. Dan dia selalu merasa terkoneksi sama kamu ketika ada konteks secara fisik ya, teman-teman. Dan kalau buat yang belum pernah ketemu pun tapi dia ngerasa kayak kita mungkin belum pernah ketemu, tapi energi aku selalu ngerasa butuh kamu. Kamu juga membawa energi best self ya. Kamu seperti membuat dia ingin menjadi versi terbaik dirinya dia selain kamu. Selain untuk kamu juga untuk dirinya dia sendiri ya. Kamu banyak mungkin memotivasi dia, menyupport dia ya, teman-teman ya. Dia merasa bersalah juga, dia sangat sekangen itu, tapi dia juga ngerasa bersalah karena selama ini dia mungkin banyak diam ya. Dia tidak benar-benar memperjuangkan, dia seperti tidak pernah benar-benar mengusahakan. Lalu di sini juga ada energinya kayak sangat apa ya, kayak sangat nggak bergerak gitu loh ya, sedangkan kamu sudah nunggu, teman-teman.
Kangennya dia juga sangat kuat karena ternyata kamu punya energi yang sangat magnetik, energi yang sangat menarik dia, energi juga yang penuh dengan hasrat, dan juga ada energi di mana kamu menjadi sosok yang sangat mengayomi dia, menyupport dia, membawa energi kenyamanan. Dan sangat mungkin teman-teman, kamu membawa energi keceriaan dan cahaya teman-teman buat dia ya. Dia juga berharap kamu memaafin dia setelah semua yang terjadi. Nah, jadi kangen itu semakin terasa kuat karena dia tahu dia salah sama kamu. Penyesalannya terus ada ya. Dengan apa yang sudah dia lakukan ya, dia malu ya mencoba menghadirkan yang lain, dia belum selesai dengan masa lalunya, on off gitu ya. Dia seperti energinya sangat-sangat merasa terhukum. Dan sangat mungkin banget orang ini adalah seseorang yang akhirnya mungkin berani teman-teman untuk menghadapi masalah atau situasi sulit dalam hubungan kalian. Tadi aku udah bilang ya, udah kita lihat di awal bahwa hubungan ini memang banyak masalah. Namun di sini juga ada energi di mana dia sangat mungkin banget adalah energi seseorang yang mau lebih berani dalam melangkah. Ya. Sebelumnya dia mungkin ragu, dia mungkin tidak yakin dengan perasaannya dia, ya. Dan apakah kamu adalah the one? Apakah kamu harus mengusahakan kamu? Apakah hubungan ini bisa berhasil dan segala keraguan lain? Tapi energi kamu membawa energi opening up. Kamu seperti membuka hati dan perasaannya dia, ya. Kamu membuka hati, perasaan, pikirannya dia. Bahwa ternyata sekarang terlalu banyak energi kekhawatiran. Ya teman-teman. Dia terlalu banyak khawatirnya. Padahal sebenarnya kangennya dia sama kamu juga sangat-sangat kuat teman-teman. Ya. Kangennya sangat-sangat kuat. Kenapa kangennya sangat kuat? Karena memang ternyata dia sangat menginginkan rekonsiliasi, menginginkan bersatu kembali, menginginkan terhubung kembali, menginginkan kamu gak jauh dari dia. Dia ingin memulai sesuatu dari awal sama kamu. Energi children juga adalah energi yang ingin melambangkan dia ingin berkeluarga dan berkomitmen sama kamu, mungkin sekali memiliki anak. Untuk kalian yang sudah dalam pernikahan, berarti mempertahankan pernikahan karena faktor anak. Setelah sudah sekian lama mungkin dia menjauh, rasanya seperti single, ternyata dia menyadari ya bahwa melepaskan koneksi sama kamu itu hampir terasa tidak mungkin ya teman-teman. Dan dia menyadari begitu banyak energi yang bermasalah ya ketika dia mencoba menjauhi kamu. Dia menyadari juga sikap-sikap diri dia yang kurang baik ya. Yang tadi ya, tidak terbuka, denial dan sebagainya. Ini adalah seseorang yang cukup bikin kamu kaget ya. Kok dia mau untuk rekonsiliasi atau mulai dari awal lagi sama kamu gitu loh. Kamu tidak menyangka energi ini datang dari dia. Karena pada akhirnya memang selalu kamulah yang sebenarnya dia inginkan. Kamulah yang sangat kuat di hatinya dia. Tuh, dia sudah terlalu lama mencoba menolak perasaan dia sama kamu tuh sebenarnya seperti apa. Sudah terlalu lama dia mencoba menutupi perasaan itu teman-teman dari kamu. Ya. Dan dia terdorong sekali untuk bicara, ketemu sama kamu karena banyak hal yang mau dia bicarakan. Banyak hal yang dia tahu harus diselesaikan dan ada energi dia menginginkan awal yang baru. Lihat ya, kartu awal yang baru sampai 2 kali, ya. Ini berarti artinya penekanan. Betapa penting niatnya dia untuk kuat soal ini. Dan kenapa dia baru datang sekarang? Karena dia tahu kalau dia datang lebih cepat atau lebih awal, dia mungkin belum siap. Belum benar-benar menjadi seseorang yang berubah. Dia minta maaf karena dia mungkin memperlakukan kamu dengan tidak tepat, teman-teman. Ya. Dan dia sangat takut untuk kehilangan kamu. Sekarang kenapa dia menginginkan awal yang baru dan rekonsiliasi? Karena dia sangat takut kehilangan sosok kamu. Sangat takut kamu gak ada lagi teman-teman dalam kehidupan dia. Dia sedang memanifestasikan kamu. Dan kenapa sekangen itu ke kamu? Karena energinya adalah selalu keingetan kamu apapun yang dia lihat, dia temui, yang dia dengarkan ya, lagu kah, hal-hal yang dia baca ya, atau apapun itu selalu mengingatkan dia soal kamu.
Karena memang pikiran dia ya memang ada kamu di sana. Dia itu sebelumnya takut ya teman-teman. Mungkin dia takut berkomitmen, takut gagal gitu ya. Dan sekangen itu sama kamu karena energi magnetnya selalu terasa kuat. Jadi walaupun ada yang lain, pada akhirnya kembali ke kamu. Ada energi di mana juga dia terus bacain teks dari kamu, chatting-chattingan dari kamu, karena itu juga mungkin adalah sebagai petanda dia sangat rindu bicara sama kamu ya. Dan pada akhirnya dia ngerasain energi jalan takdir di antara kalian sangat-sangat kuat sekali. Yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kamu. Teman-teman, sepertinya banyak hal yang memang mungkin sebaiknya didiskusikan dulu ya. Teman-teman, apapun hasil akhirnya, mau sama-sama atau tidak, sepertinya kesalahpahaman dan situasi yang sulit ini perlu untuk dikelirkan secara komunikasi, ya. Dan sangat mungkin banget di sini ada dua skenario ya. Yang pertama adalah kamu bisa minta pendapat dari teman-teman atau teman-teman kamu mungkin punya masukan buat kamu yang mungkin sangat matter ya. Dan di satu sisi lain adalah ada energi di mana walaupun kalian nggak mau sama-sama, kalian bisa mulai sebagai teman gitu ya, atau bahkan mulai lagi dari awal jadi teman dulu. Karena pada niscayanya ada energi jalan takdir benang merah antara kamu sama dia, fated ya. Jadi mau sejauh apapun pergi atau terputus, kalau ada energi benang merah itu biasa selalu terhubung dan terkoneksi lagi. Oke? Aku izin, mungkin teman-teman ada yang tidak yakin, mau berpikir dulu, mau merenung dulu, lalalala. Silahkan dibeli gelang 7 cakra yang saat ini masih ada. Terdiri dari 7 jenis batu yang warna-warni. Di atas ini cantik banget. Ada ametis, ada sodalite, ada aventurin dan teman-temannya. Nah, batu-batu ini membawa energi untuk kamu menyelaraskan ya energi aura kamu, dan Sora sudah program ini agar dibooster dan dibersihkan agar energi kamu bisa berjalan dengan optimal. Membantu kamu cinta diri dan bertumbuh. Produknya adalah import, harga cuma 265.000, di Shopee 285.000. Lebih mahal bukan buat aku tapi untuk Shopee-nya. Kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa, ya. Ini produk terakhir dari Sora. Jadi kalau habis ini sudah habis, kamu tidak bisa beli lagi dan aku tidak akan buka PO atau restock lagi, ya. Saat ini stoknya terus berkurang. Pink yang cantik ini adalah pink rhodonite, membantu teman-teman untuk move on, lepas dari masa lalu dan menarik energi cinta yang lebih dewasa. Yang sudah beli, terima kasih banyak ya teman-teman. Dan teman-teman yang lain juga boleh main ke Instagram Sora. Sora ada jual kartu dan hal-hal lain ya di koleksinya Sora. Silahkan, yang sudah Sora kumpulkan selama 10 tahun ke belakang. Kita sekarang coba lihat astrologinya ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Gemini, Leo, Pisces, Virgo, Leo, Aries, dan Sagittarius. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin mengikuti pembacaan tentang diri sendiri, teman-teman boleh banget ya order paket video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini. Jadi kamu bisa nonton berulang-ulang kali dan videonya cuma buat kamu, oke? Atau teman-teman di sini ada yang kepingin tahu jalan kehidupannya, silakan baca Bazi. Dibutuhkan jam lahir untuk Bazi ya. Jadi teman-teman boleh siapin jam lahirnya. Karena Bazi itu akurasinya sangat tinggi. Nah, tadi siang baru konfirmasi kliennya Sora. Dia memang tahun ini sedang kena energi clash yang kurang baik. Dia bilang bahwa hari ini kendaraan yang dia bawa itu sampai 2 kali lah ditabrak sama kendaraan lain, padahal posisi dia nggak salah gitu ya, di hari yang sama. Bingung nggak? Karena energinya bulan ini untuk dia itu sedang banyak masalah, memang energi clash-nya lebih kuat. Nah, untung dia berhati-hati gitu ya, dan dia menahan diri daripada nanti situasi tambah rumit gitu ya teman-teman ya, emosional atau apa. Dia nggak jadi marah sama orangnya, karena di satu sisi dia kasihan sama yang nabrak itu gitu loh. Tapi dia jadi tahu kan, oh gini toh efeknya. Jadi kalau nggak hati-hati dan nggak waspada bisa lebih parah lagi kan kecelakaan nih gitu loh. Dan yang mau belajar tarot boleh banget, Sora silahkan, kamu boleh belajar. Sora akan ngajarin hanya untuk yang serius mau belajar ya.
Dan memang bakat yang tidak dilatih pun percuma ya. Kamu tuh kalau mau lihat bakat apa enggak, sebenarnya bisa lihat dari bawaan lahir kamu. Silahkan baca Bazi untuk itu. Tapi aku kasih tahu ini ya, aku udah sering banget cerita, aku punya beberapa murid yang di dalam chart bawaan lahirnya itu dalam tanda kutip tidak punya bakat seperti itu. Bakat untuk yang menurut kalian untuk jadi tarot reader lah, spiritual atau apapun itu. Tapi sekarang terbukti bacanya bagus, teman-teman. Jadi balik lagi ke kegigihan teman-teman buat belajar, kegigihan dia buat belajar itu tidak bisa mengalahkan bakat alaminya dia. Tapi banyak teman-teman yang lain, teman-temannya dia juga gitu ya, beberapa tim yang lain yang mungkin nggak rajin untuk mengasah, beda hasilnya teman-teman. Ya, oke, alfabetnya YNBD, AFRU, IALO, ZIYJ, G dan Q. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan channel Miss Hana Sora. Jaga selalu kesehatan, pikiran, perkataan, perbuatan, termasuk jempol kamu dalam berkomentar. Bye-bye.